Waalaikumsalam. Silakan Bu, silakan duduk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Indawati. Saya selaku sebagai bidan yang bertugas pada malam hari ini. Apa benar ini dengan Ibu Putri? Iya, Bu. Oh baik, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu pernah dengar apa itu sibling rivalry? Belum. Nanti saya akan menjelaskan ya, apa itu sibling rivalry, dampak-dampaknya, ciri-ciri dan cara mengatasi. Sebenarnya saya akan menutup sampiran dulu biar privasi Ibu terjaga. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu sibling rivalry. Jadi menurut Custom BAM 1979, sibling rivalry merupakan peristiwa ketegangan dan konflik di antara saudara kandung yang saling memperebutkan kasih sayang orang tua, status dalam keluarga, dan semacamnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri anak yang mengalami sibling rivalry. Yang pertama yaitu anak akan berperilaku agresif. Mungkin anak akan berperilaku agresif karena adanya kekesalan, perasaan kesal dan marah. Perilaku yang berbeda dari orang tua dilampiaskan pada saudaranya atau adik kandungnya atau kakak kandungnya. Selanjutnya yang kedua yaitu kompetensi atau semangat untuk bersaing. Tidak suka mengalah. Persaingan saudara ini mengakibatkan salah satu atau saudara kandung berusaha memperebutkan kemenangan atau tidak mudah mereka itu menyerah. Anak-anak itu akan bersaing gitu, dan dia akan mencari berbagai cara untuk mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Yang terakhir yaitu perasaan iri dengan mencari perhatian yang secara berlebihan. Salah satu anak menyakiti dirinya sendiri saat melihat orang tua memuji saudaranya yang satu sedangkan dia tidak dipuji. Jadi ada perasaan iri yang dialami anak tersebut. Jadi anak itu ibu harus harus sama-sama memberikan perhatian terhadap anak ibu tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor internal dan eksternal sibling rivalry. Jadi faktor eksternalnya sikap orang tua yang salah, membanding-bandingkan, yang sifat membanding-bandingkan itu kadang membuat anak merasa iri dengan saudara kandung tersebut. Adanya bisa disebut dengan anak emas. Mungkin anak yang lebih disayang. Selanjutnya yaitu faktor internal. Yang pertama yaitu temperamen. Anak yang disayang, sifat dan watak pertengkaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor internal sibling rivalry. Yang pertama yaitu temperamen. Sifat dan watak anak mempengaruhi pertengkaran antara saudara kandung atau sibling rivalry. Bagi anak yang terlalu sensitif akan membuat anak cepat membuat marah gitu, bersifat agresif gitu. Yang kedua yaitu sikap anak
Sikap anak yang mencari perhatian atau sering mengganggu. Sikap anak yang sering mencari perhatian ataupun mencari perhatian terhadap keluarganya. Jadi dia akan terus mencari perhatian terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Selanjutnya, usia dan jenis kelamin. Usia yang terlalu dekat akan membuat anak terlalu sensitif. Anak yang lebih besar merasa anak yang terakhir itu merebut perhatian dari ibunya. Jenis kelamin juga akan menjadi perselisihan. Kalau perempuan terdapat lebih banyak lebih banyak perasaan iri hati dibandingkan lelaki gitu. Sedangkan yang laki-laki mungkin akan lebih berkelahi gitu. Selanjutnya yaitu posisi dalam keluarga. Mungkin penempatannya menyebutkan bahwa urutan kelahiran diasosiasikan dengan variasi-variasi dalam relasi saudara kandung. Selanjutnya yaitu ada mungkin usia. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari sibling rivalry. Yang pertama yaitu anak merasa tidak memiliki istri. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak sibling rivalry. Yang pertama yaitu bersifat langsung yang dimunculkan perilaku agresif. Yang kedua yaitu reaksi tidak langsung yang dimunculkan bersifat sehingga sulit dikenali, sehingga mengompol, mudah menangis gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengatasi sibling rivalry. Yang pertama yaitu doronglah anak untuk saling memberikan kasih sayang, untuk saling memiliki. Anak tidak hanya diajarkan untuk saling memiliki, tetapi diajarkan saling menempatkan di mana dia harus menjaga adik-adiknya. Itu berlaku untuk kakaknya, begitupun dengan adiknya gitu. Seperti adik membantu kakaknya memandikan sepeda, ataupun adik membantu kakaknya membereskan mainan-mainan ataupun lain semacamnya gitu. Mereka pun harus diajarkan bagaimana cara menyayangi gitu. Kedua yaitu jangan membanding-membandingkan antara anak. Pupuklah harga diri anak, kenali temperamen anak, ajarkan anak untuk mengatasi secara masalah gitu. Buatlah peraturan yang mereka bisa taati. Misalnya ketika mereka bertengkar, tidak boleh saling memukulkan. Ketika meminjam barang harus membalikan ke tempatnya dan harus meminta izin terlebih dahulu gitu. Bersikap adil terhadap masing-masing anak gitu. Tidak ada yang cemburu, harus bersikap adil gitu. Orang tua harus menghindari segala macam yang mencakup kecemburuan satu sama lain. Mungkin dari yang saya jelaskan, dari definisinya, ciri-cirinya, dampak, cara mengatasinya, mungkin ada yang belum dipahami atau belum dimengerti. Mungkin
ada yang ditanyakan? Nggak ada. Baik, berarti udah mengerti ya. Iya. Berarti saya akan memberikan leaflet untuk mempermudah ibu. Ibu bisa membacanya. Mudah-mudahan ibu bisa meluangkan waktu untuk membaca ini, ibu ya. Iya. Abe, Makasih Bu. sama-sama. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bu.